Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yula Ferinola. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Bahasa Inggris kelas B. Akan mereview tentang jurnal analisis kalimat dan unsurnya. Berikut pembahasannya. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 1988 dinyatakan bahwa kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebebasan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalau tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Itulah yang membedakan frasa dengan kalimat. Berikut pembahasannya tentang pengertian dan ciri-ciri unsur kalimat. Pengertian kalimat adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang digabungkan dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh sehingga menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, turun, keras, lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Untuk wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Dalam suatu kalimat yang baik harus memiliki unsur subjek dan predikat, atau seiring juga disebut fungsi sintaksis. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis dalam buku-buku tata bahasa Indonesia. Lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikut pengertian dari unsur dalam kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian dari sebuah kalimat yang menunjukkan pelaku tokoh, sosok benda, sesuatu hal, atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Ciri-ciri subjek yaitu yang pertama menjawab pertanyaan apa atau siapa, kedua diikuti dengan kata itu, ketiga diawali dengan kata bahwa, keempat memiliki keterangan pewatas yang atau konjungsi dengan menggunakan kata yang. Kelima, tidak diawali dengan preposisi seperti dari, dalam, di, ke, kepada, dan pada. Yang keenam, berupa nomina atau frasa nomina. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Ciri-ciri predikat yaitu 1. Menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Yang kedua, bisa berupa kata ialah atau adalah. Yang ketiga, lingkaran dapat diwujudkan dengan kata tidak, ingkaran. Yang keempat, bisa diikuti dengan kata-kata aspek atau modalitas, contohnya telah, sudah, sedang, belum, atau ingin, hendak, mau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, objek. Objek sering disingkat dengan memakai huruf O. Untuk mempersingkat penulisan, objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek diisi oleh nominal, frasa nominal, atau klausa. Ciri-ciri objek
Yang pertama, berada di belakang predikat. Kedua, dapat berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ketiga, tidak didahului dengan preposisi. Yang keempat, diawali dengan kata bahwa. Yang keempat, penjelasan tentang pelengkap. Pelengkap atau komplement sering juga ditulis dengan kata pel. Pelengkap adalah bagian yang melengkapi predikat. Letak pelengkap di belakang predikat yang berubah verba. Ciri-ciri pelengkap yaitu yang pertama, berada di belakang kalimat. Yang kedua, tidak didahului preposisi. Yang kelima, pembahasan tentang keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai subjek, objek, predikat, dan pelengkap. Unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Posisi mereka dapat di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Ciri-ciri keterangan itu yang pertama, bukan termasuk ke dalam unsur utama atau tidak bersifat wajib seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang kedua, tidak terikat dengan posisi atau mempunyai kebebasan tempat di awal atau di akhir atau di antara subjek dan predikat. Berikutnya, pembahasan tentang fungsi unsur kalimat atau fungsi unsur sintaksis. Yang pertama, subjek. Subjek itu berfungsi sebagai pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis yang baik. Sintaksis yang lain. Yang kedua, predikat. Predikat berfungsi sebagai unsur yang membiarkan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Yang ketiga, objek. Objek berfungsi sebagai unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif mengisi predikat dalam kalimat aktif. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap berfungsi sebagai unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Yang kelima, keterangan. Fungsi keterangan adalah sebagai unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Demikian tadi presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.